ulama merelakan kemudian ikut menjadi pejabat, meninggalkan jabatan yang mulia, meninggalkan status amanah yang diberikan oleh Allah, kemudian pergi kepada jabatan duniawi. Ini yang membuat Islam di Indonesia terperosok, terjebak ke dalam konsep politik Yahudi salibis. Ini permainan mereka. Walan tardu ankal yahud wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Hati pribadi paling tahu gerakan mereka, karena hati hidup dari sana dan paham betul bagaimana upaya mereka untuk menghancurkan Islam. Tapi sadarlah, Islam ini agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan pendatang di negeri ini. Islam merupakan jawaban atas keberkahan bagi bangsa ini. Di dalam petikan pembukaan undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini. Alhamdulillahillazi khatama Ramadan summa ja'abadahu bi Syawal wa an'ama ala sayyidina bidil fitri wa khairin awal. Ashhadu an la ilaha illallah muhawilul hawli wal ahwal wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi bayana al-Qur'an biyabsuril wal aqwal fatuba li sa'imina a'idina fa'izina bi khairin diwal. Amma ba'd, faya ibadah Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qiwamud dunya bi arba'ati asas, bi ilmi ulama'i, bi adli umar, bi saqawatil aghniya, bi da'watil fuqara'i. Hubud dunya ra'sul kulli qadi'ah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai pada saat jam dan detik ini kita masih dalam keadaan hidup dan bernafas, usia yang telah diberikan oleh Allah untuk kita sama-sama gunakan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Pada Jumat kali ini, Khatib ingin berwasiat pada diri pribadi dan kepada jamaah Jumat yang hadir di Masjid Nurul Islam Kota Padang. Dalam melihat konteks kehidupan secara global maupun yang terjadi dalam konteks kehidupan nasional, firman Allah Subhanahu wa taala yang kami bacakan tadi merupakan sebuah relevansi yang kuat yang tidak bisa dipungkiri dalam perjalanan kehidupan umat Islam, baik dalam isu global maupun yang terjadi dalam konteks keindonesiaan di tengah keberagaman dan keberagamaan. Islam bukan agama yang baru. Islam adalah merupakan pertalian sejarah yang telah dinubuahkan, dirisalahkan dari satu periode Nabi kepada Nabi yang berikutnya. Dunia sedang digemparkan dengan berbagai macam gejolak politik terkait dengan serbuan militer Israel terhadap Palestina. Ini sudah merupakan sebuah garis ketetapan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang melakukannya kecuali kafirun wal munafikun. Apa yang terjadi secara global terjadi juga dalam konteks kehidupan nasional. Sadarlah kita bahwa Islam sedang dikepung oleh 4 kekuatan: Syiah, Yahudi, Nasrani, dan ada satu yang paling bahaya, munafikun. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai Nabi, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kufar, kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik,
watlus alaihim, dan bersikap keras. Asyidau alal kufar, bersikap keras kepada orang kafir, bersikap keras kepada orang munafik. Saya teringat dalam perjalanan perjuangan Nazi Jerman, ketika seorang jenderal berkhianat kepada Hitler, jenderal yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Jerman menghadapi lawan-lawannya, Jerman selalu menang. Tetapi ketika Rommel, jenderal yang disebut dengan The Reserve Fox, rubah padang pasir, dia berkhianat kepada Hitler, maka keluarlah kalimat dari mulutnya Hitler, orang munafik, pengkhianat itu seperti lalat di atas feses. Dia berputar-putar di atas kotoran, dia berputar-putar di atas feses, itulah yang dia konsumsi. Punya relevansi yang kuat dengan ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang aku khawatir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila umatku hanya berpikir apa yang masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka derajat kehormatan, harga diri manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perutnya. Kita pisahkan dulu bagaimana karakter orang munafik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hati pribadi ini bukan orang yang dari latar belakang Islam, bukan. Dalam studi antropologi budaya di Indonesia, satu-satunya provinsi yang paling keras mempertahankan kekafiran Kristen adalah Sulawesi Utara, Manado, kampung kelahiran Ambo. Saya lahir dan dibesarkan di Manado, bertumbuh dalam doktrin kekristenan. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami sekeluarga, sadar akan petunjuk Allah. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi may yasya'u ila siratin mustaqim. Kami sekeluarga mengucapkan kalimatullahi kalimatur rasuli la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sifat-sifat kekafiran yang ada di dalam jiwa kami, di dalam karakter kami, buang semuanya, karena mendapatkan ketenangan yang begitu tenang hanya di dalam ajaran Islam. Mengangkat kedua belah tangan takbir kepada Allah sembari menyadari apa yang tertulis dalam kebenaran firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah prioritas utama sebagai makhluk yang namanya manusia. Begitu sadar, dia mengangkat kedua belah tangannya, sujud menyembah kepada Allah. Di dalam Islam telah menetapkan afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Begitu khatib masuk Islam dan melihat kehidupan, fenomena dalam kehidupan eksistensi setiap person daripada Muslim, Allahu Akbar, sudah menduduki tempat terhormat di masyarakat sebagai pejabat, bahkan sebagai ulama. Mereka tidak sadar meninggalkan umat hanya karena dunia, jabatan, pangkat, kedudukan, harta. Ini yang terjadi, dan inilah yang ditunggu-tunggu orang kafir, supaya setiap pemimpin Islam harus jatuh ke tangan mereka. Bagaimana hancurkan Islam? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam catatan sejarah yang terjadi dari kehidupan para nabi sampai kepada masyarakat modern, orang kafir tidak pernah menang melawan Islam. Orang kafir tidak pernah menang melawan kaum mukmin, baik dalam pertarungan perang fisik maupun dalam perdebatan argumen sains. Kafir tidak pernah menang. Bagaimana caranya supaya menang? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Taktik dan strategi inilah yang dimainkan Yahudi, sehingga dunia ini selalu kacau. Dan sasaran utama adalah umat Islam. Mengapa Yahudi begitu? Karena ketakutan Yahudi melihat perkembangan Islam di Amerika dan Eropa. Kaum saintis, orang-orang jenius, matematikawan, fisikawan, di dalam segala bidang kompetensi keilmuan, orang-orang kafir di Eropa dan Amerika, pertumbuhan keislaman mereka. Donald Trump di tahun 2016 sudah merilis perkembangan umat Islam begitu cepat. Tahun 2016 1,6 miliar, penduduk bumi ini 8 miliar. Sekarang jumlah populasi muslim di Eropa dan Amerika, bahkan di seluruh dunia, Islam sudah 2,3 miliar. Begitu cepat. 2075 Islam akan menguasai dunia ini. Perkembangannya begitu cepat, membuat Yahudi kalang kabut, membuat Yahudi musuh-musuh Islam ketakutan. Apakah perkembangan itu juga berbarengan dengan kita mayoritas di Indonesia? Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah,
Di Indonesia justru sebaliknya, dikenal sebagai mayoritas Muslim. Apakah jamaah masih yakin bahwa kita ini mayoritas? Tidak. Seorang ustadz dengan penelitian yang sangat akurat mengatakan, justru ada 30 ormas Islam di Indonesia bekerja sama dengan kaum salibis, bekerja sama dengan orang-orang Yahudi untuk menghancurkan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu mendengar kabar Habibana Muhammad Rizik Syihab kemarin dibebaskan, satu-satunya simbol perjuangan Islam, mujahid, ulama yang lurus, yang dapat kita pertanggungjawabkan derajat keislaman kita untuk masa depan negara kesatuan Republik Indonesia dan terutama Islam. Karena tidaklah mungkin negara ini akan jadi baik kalau Islam terus diganggu, para ulama terus dianiaya, para ulama dipenjarakan, para ulama dieksekusi, bahkan sudah ada yang meninggal di dalam penjara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waspada kita jamaah. Saya ini dari latar belakang orang yang paham betul siapa Yahudi. 3 agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Orang-orang kafir di sana, mereka mencari muka kepada Yahudi, padahal Yahudi menuduh mereka najis. Hanya satu yang tidak dituduh najis bangsa di dunia ini oleh kaum Yahudi. Siapa mereka? Orang Islam, kaum mukmin, pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi bersyukur karena begitu mereka tampil ke dalam dunia, dikenal oleh bangsa-bangsa. Mereka bertumbuh pada saat abad pertengahan hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 agama besar ini yang memegang peranan penting, dan kaum kafir Kristen tidak punya hubungan dengan agama Yahudi. Salah seorang tokoh yang ada dan suku Benyamin mendirikan agama Kristen, sementara agama Yahudi bukan beragama Kristen. Sengaja diperalat oleh Yahudi, negara-negara di Eropa, negara-negara di Amerika. Mereka mendirikan agama Kristen untuk menjadi kekuatan politik yang ada di Timur Tengah. Dan saat ini, Allahu Akbar, mereka sadar para tokoh-tokoh penting mengucapkan 2 kalimat syahadat memeluk Islam. Perkembangan Islam yang luar biasa, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW bahwa suatu ketika Yahudi dunia ini akan tunduk kepada Islam. Ma'asyiral muslimin, ya maju marahimakumullah. Bagaimana caranya? Adalah prinsip dan wibawa ketauhidan yang harus kita sadari, kita pupuk dalam keimanan kehidupan kita. Bagaimana mungkin Islam ini akan bangkit di Indonesia kalau kita sendiri sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tidak membela agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukan. Pejabat-pejabat kita, baik yang ada di pusat sampai ke daerah, semua dikejutkan, ditakutkan dengan isu pandemik, wabah yang sedang menyerang dunia ini, dijadikan sebagai kekuatan politik. Dengan demikian, umat Islam sengaja dipecah belah, dan semua ini adalah konsep daripada Yahudi, konsep daripada komunis bekerja di dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Ulama kita dianiaya, bahkan di dalam masjid ada yang berani menganiaya. Semua ini dilakukan demi menghabisi Islam dan pemimpin-pemimpin Islam. Sadarlah kita dan ketahuilah, Indonesia ini adalah bumi syariah. Indonesia ini sudah dicita-citakan pada tahun 1994 ketika Hatib sidang Dewan Seluruh Pendeta di Leiden, Nederland, Belanda. Maka seorang pemimpin Katolik berkata, tahun 2020, open the Christ for Indonesia, buka pintu untuk Kristus bagi Indonesia. Apa yang terjadi? Di tahun 2020 sampai hari ini, saya baru teringat tahun 1994 di Leiden, Nederland, Belanda. Apa yang diucapkan oleh John Paulus II sekarang ini terjadi. Maka kepemimpinan yang perlu kita sadari, carilah pemimpin yang tidak berpihak kepada Yahudi, yang tidak berpihak kepada kaum kafir. Pemimpin yang bastotan fi ilmi wal jismi al qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, pemimpin yang punya cakrawala, wawasan kebangsaan, wawasan keagamaan yang luas, dan berprinsip al qawiyul amin. Tidak seperti pemimpin yang ada sekarang ini. Tidak mengerti konsep bernegara, tidak tahu pemahaman psikologi politik, bahkan garis bilateral antar negara tidak paham. Pemimpin yang lemah, inilah jadinya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar saat ini, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini
merupakan sebuah risalah yang menceritakan fakta peradaban dunia dan umat manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Akhir daripada itu, untuk menertibkan dunia, pakulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menertibkan dunia dibutuhkan 4 orang. Yang pertama, qiwamud dunya bi arba'ati asar, bi ilmi ulama, ilmu para ulama, bi adlil umaro, adilnya pemerintah, bi syakawatil agniya, kedermawanan orang-orang kaya, dan yang keempat yang paling bahaya, bi da'watil fuqara'i. Bangsa ini sejak kepemimpinan Joko Widodo, bangsa ini sudah kehilangan berkah. 8 tahun yang lalu di era Susilo Bambang Yudhoyono, bahkan di era Megawati, di era Gus Dur, di era Presiden Soeharto, Soekarno, Islam tidak sekeras ini menghadapi ujian. Di era rezim Joko Widodo yang sangat disayangkan, petikan dari hadis tadi, yang pertama bi ilmi ulama, ulama merelakan kemudian ikut menjadi pejabat, meninggalkan jabatan yang mulia, meninggalkan status amanah yang diberikan oleh Allah, kemudian pergi kepada jabatan duniawi. Ini yang membuat Islam di Indonesia terperosok, terjebak di dalam konsep politik Yahudi salibis. Ini permainan mereka. Walan tardu ankal yahud wala nasara hatta tatabi'a millatahum. Hati pribadi paling tahu gerakan mereka, karena hati hidup dari sana dan paham betul bagaimana upaya mereka untuk menghancurkan Islam. Tapi sadarlah, Islam ini agama yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan pendatang di negeri ini. Islam merupakan jawaban atas keberkahan bagi bangsa ini. Di dalam petikan pembukaan undang-undang dasar kita, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Konsep kewarganegaraan, konsep keadilan. Qul amarah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wal mukhlishina lahuddin kama ba'da akum ta'um. Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk berbuat adil. Hadapkan wajah dirimu ketika sujud menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan, sebagaimana Dia telah menciptakan kamu, demikian kamu akan kembali kepadanya. Apapun yang kita dapatkan di dunia ini, kecurangan, kemunafikan, dosa, kekafiran, bahkan kita beriman, pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Siapa yang akan tampil sebagai pemenang? Setiap tahun kita mulai sadar bahwa kemarin kita melaksanakan saum Ramadan. Makanya Khatib tadi memulai dengan pembukaan Khotama Ramadana summa ja'a ba'dahu bisyawal. Memasuki bulan Syawal, kita dilahirkan baru, kita dilahirkan bersih bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Dipertahankan kesucian ini, insyaallah sampai ke depan kita berdoa, Allahumma balikna fi syahri Ramadan. Sampaikan kami ya Allah di bulan Ramadan yang akan datang. Doa kita bersama setiap tahunnya, bertambah keilmuan kita, bertambah kesadaran kita, bertambah ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal soleh, itulah yang menjadi bekal bagi seorang mukmin untuk melangkah di dunia ini. Perjalanan kita ibarat perjalanan di dalam sebuah bahtera kapal. Perjalanan masih jauh. Bekal apa yang akan kita bawa di dalam pelayaran ini? Tidak ada lain kecuali iman dan takwa. Mudah-mudahan kewaspadaan, keimanan dan ketakwaan, sembari mempertahankan prinsip sebagai seorang mukmin, tidak ada yang lebih berharga di dunia ini, harta, pangkat, dan jabatan, kecuali iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita pegang sebagai bekal kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi pendorong semangat kita, menjadi pengendali dalam kehidupan kita. Bekal kita tidak sedikit. Tidak ada yang lebih pasti di dunia ini kecuali kematian. Tidak ada yang lebih pasti sekali lagi di dunia ini kecuali kematian. Hati pribadi dalam kondisi pun yang kurang sehat begitu, kalau sudah waktunya untuk kembali ke rahmatullah, di atas mimbar begini, bukan sedikit para pendakwah roboh di atas mimbar, dipanggil oleh Allah kembali ke rahmatnya dalam keadaan berkhutbah. Tidak ada yang lebih pasti kecuali kematian. Bekal kematian itulah yang akan kita bawa nanti atas iman dan soleh. Tidak berkhianat kepada agama ini, tidak berkhianat kepada bangsa ini. Barakallahu bil ayati wa dikil hakim. Innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiyan laula an hadana Allah. Amarna bil khairati wa tishabi syahadati wa 'anil ma'asi wal munkarati nahana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum fil zakatihim fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ma khalaqta sabatilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana man tudkhilin nar faqad aghzaytahu wa ma lizalimin min ansir. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana faghfir lana junubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana ala rasulika la tuzigh yaumal qiyamati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah inna